Selamat sore Pak, kami dari jaya.arema.youtuber.com ingin menanyakan Bapak terkait dengan video Bapak Prabowo Subianto untuk para kader Gerindra. Apakah Bapak sudah melihatnya? Sudah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan video itu? Pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa ketika saya menonton video tersebut yang berupa taklimat dari Pak Prabowo Subianto yang menggunakan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan maupun Ketua Umum DPP Gerindra kepada kader-kadernya, saya lihat di sana ada beberapa keanehan, terutama yang menyangkut kesaksian beliau tentang sikap politik dan kinerja Pak Jokowi. Nah, keanehan itu karena apa? Biasanya selama ini kan yang membuat statement tentang sikap politik Pak Jokowi itu kan bukan Pak Prabowo. Nah, tapi sekalipun ada keanehan, di sana memang ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pandangan positif dari Pak Prabowo, yang nantinya kita harapkan juga bahwa dengan taklimat itu Pak Prabowo bisa bersama-sama dengan partainya, Partai Gerindra, mendukung Pak Jokowi untuk betul-betul bekerja bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Sehingga kesaksian yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu betul-betul nanti menjadi kesaksian yang punya legitimasi di masyarakat, karena sekalipun Pak Prabowo dengan begitu tegas menyatakan bahwa beliau menjadi saksi dari kinerja Pak Jokowi untuk kepentingan masyarakat, untuk keselamatan rakyat, tapi fakta-fakta di lapangan sampai selama ini kan memperlihatkan sebaliknya. Sebenarnya apa maksud dibalik itu Pak? Pertama-tama saya ingin melihat bahwa sebagai seorang jenderal sebenarnya ketika menyampaikan taklimat itu kepada para kadernya, sebenarnya Pak Prabowo sedang melangsungkan sebuah perang gerilya, dan beliau sebagai seorang jenderal tentu sangat ahli tentang strategi perang gerilya itu. Tetapi melalui apa yang beliau sampaikan di situ juga, beliau juga mendorong kader-kadernya dan bahkan secara tidak langsung juga mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan anti gerilya terhadap berbagai realitas dan dinamika politik yang sedang berlangsung selama ini. Ya, dari pernyataan Pak Prabowo tersebut ada pernyataan untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Sebenarnya ini apa Pak maksudnya? Saya kira sebenarnya malah itulah yang akhirnya menjadi sebagai masyarakat kita sampaikan harapan kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo yang sudah membuat kesaksian bahwa beliau menjadi saksi Pak Jokowi selama ini bekerja untuk kepentingan dan keselamatan rakyat, kemudian mengajak masyarakat untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka barangkali melalui pernyataan itu kita ingin agar supaya Pak Prabowo dalam posisinya selaku anggota kabinetnya Pak Jokowi, juga sebagai Ketua Umum dan Dewan Pembina Partai Gerindra, membantu Pak Jokowi dalam rangka bekerja untuk menyelamatkan masyarakat ini dengan melakukan beberapa agenda. Pertama adalah agar Pak Prabowo dan Partai Gerindranya mendukung Pak Jokowi untuk menetapkan beberapa kebijakan yang bisa saya urut sebagai berikut dalam rangka menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan rakyat, dalam rangka mentaati peraturan perundang-undangan termasuk mentaati konstitusi, adalah agar supaya dengan dukungan dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu Pak Jokowi bisa melakukan beberapa hal. Pertama, agar Pak Jokowi menetapkan kebijakan untuk memulangkan kembali tenaga kerja asing Cina ke negeri asalnya. Yang kedua, agar Pak Jokowi menetapkan kebijakan untuk tidak melanjutkan pembahasan undang-undang tentang Omnibus Law. Yang ketiga, agar Pak Jokowi menetapkan satu kebijakan untuk membatalkan
pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Yang terakhir adalah Pak Jokowi menetapkan kebijakan untuk jangan memposisikan umat Islam Indonesia ini sebagai musuh negara. Nah, kemudian itulah yang kita harapkan, dan barangkali komitmen dari Pak dalam bentuk kesaksian Pak Prabowo tadi, kita harapkan agar Pak Prabowo dengan Partai Gerindranya bisa mendukung Pak Jokowi untuk melakukan hal-hal seperti yang saya sarankan tadi, sehingga kesaksian bahwa partai Pak Prabowo dan Partai Gerindra menjadi saksi bahwa Pak Jokowi bekerja untuk kepentingan dan untuk keselamatan rakyat itu bisa dibuktikan melalui beberapa kebijakan tadi. Saya kira demikian. Oke, tapi kembali ke persoalan masalah kontradiksi di lapangan, Pak. Ini kan sangat apa implikasi politik Prabowo bersama Gerindranya terhadap kontradiksi di lapangan? Ya, artinya kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa fakta di lapangan yang membuktikan bahwa masyarakat masih merasa tidak dilindungi oleh negara. Artinya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah kita ini yang mendukung kepentingan asing, katakanlah kepentingan Cina. Oleh karena itu juga maka bertalian dengan pengaruh dari virus corona yang sekarang sedang berlangsung secara dahsyat di Indonesia, beberapa negara Eropa termasuk Amerika dan Inggris kan sudah melakukan tuntutan ganti rugi kepada Cina. Nah, saya kira ini juga salah satu yang harus diambil contoh bahwa untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia ini sesuai dengan kesaksian Pak Prabowo, berarti harus ada jaminan dari pemerintahnya, dari rezim Pak Jokowi ini untuk tidak terlalu bergantung kepada Cina. Mengurangi ketergantungannya kepada Cina, antara lain misalnya dengan menuntut ganti rugi dari pihak Cina terhadap kerugian yang diderita oleh bangsa Indonesia atas pengaruh virus corona ini. Salah satu contoh aja misalnya di Jakarta, dengan pengaruh virus corona ini pendapatan asli daerah yang hilang aja itu sekitar 80%, sekitar 40 triliun lebih dari pendapatan asli daerah yang jumlahnya untuk tahun 2020 ini ditargetkan sekitar 57 triliun, paling-paling bisa masuk hanya sekitar 10 triliun. Nah, jadi saya kira juga salah satu hal untuk menyelamatkan kepentingan bangsa Indonesia sebagai wujud dari kesaksian Pak Prabowo tadi, dan agar supaya jangan menimbulkan tafsir negatif di kalangan masyarakat bahwa Pak Prabowo memberikan kesaksian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan perasaan hati nurani masyarakat Indonesia sekarang ini, maka salah satu caranya adalah Pak Prabowo dan Partai Gerindra juga memberikan dukungan konsepsional dan strategis kepada Pak Jokowi untuk menuntut ganti rugi dari pemerintah Cina dan Partai Komunis Cina atas segala kerugian moral maupun atas segala kerugian material maupun non material yang dialami oleh bangsa dan rakyat Indonesia akibat dari dampak pengaruh virus corona ini. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak atas pendapatnya.